Teman-teman di Kabupaten Belu, konstelasi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu periode 2024-2029 dipastikan akan berjalan menarik. Panggung politik akan dihiasi oleh sejumlah pesohor di Kabupaten Belu yang merupakan putra-putra terbaik di Kabupaten Belu. Yang menariknya adalah bahwa di konstelasi politik pemilihan kepala daerah Kabupaten Belu, dua mantan bupati akan bertarung kembali di rivalitas politik di panggung politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu, yaitu Bapak Willy Lai dan Bapak Dr. Agustinus Tauling. Dua mantan bupati akan kembali di satu panggung yang sama di Pilkada Kabupaten Belu. Selain dua poros ini, ada salah satu putra terbaik yang merupakan putra asli orang Belu, yaitu Dr. Randus Zakarias Moruk MM. Beliau merupakan seorang birokrat tulen yang memiliki pengalaman sempurna di birokrat, baik di Kabupaten Belu maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Dr. Agustinus Tauling, Willy Lai, dan Zakarias Moruk akan menjadi tiga poros kekuatan besar dalam konstelasi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu periode 2024-2029. Teman-teman, mereka bertiga adalah putra terbaik Kabupaten Belu. Demokrasi adalah kebebasan orang untuk kemudian maju, entah itu sebagai kontestan di dalam konstelasi politik. Maka mari kita saling menghargai. Namun sebelum kita mulai membahas ketiga figur ini, salah satu catatan kaki yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memimpin Kabupaten Belu, kita membutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan juga tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Belu. Karena seorang pemimpin adalah pembuat sejarah dan pembawa perubahan. Oleh karena itu, pemimpin yang nantinya lahir dari proses demokrasi yang benar adalah pemimpin yang benar-benar lahir dari keinginan masyarakat, bukan dari keinginan elit tertentu. Oke teman-teman, mari kita membahas tiga figur dalam konstelasi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Bapak Dr. Randus Zakarias Moruk MM, atau yang akrab dengan sapaan Saka Moruk, adalah salah satu putra terbaik Kabupaten Belu yang disebut-sebut akan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Belu tahun 2024. Lalu siapa itu sosok sebenarnya dari Bapak Dr. Randus Zakarias Moruk MM? Saka Moruk adalah pensiunan pegawai negeri sipil dengan jabatan terakhir adalah Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saka Moruk lahir di Lahorus, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu pada tanggal 15 Desember 1963. Saka Moruk menyamang pendidikan dasar di SDK Atambua dan tamat pada tahun 1978. Kemudian Saka Moruk melanjutkan ke SMP Don Bosco Atambua, lalu pindah ke SMP Sadi dan tamat pada tahun 1982. Mari kita masuk ke jenjang karir dari Bapak Saka Moruk. Beliau pernah menjabat sebagai Camat Villanella, Kabupaten Baucau, Provinsi Timor Timur pada tahun 1989. Pernah menjadi Sekretaris Bapeda Kabupaten Baucau Tim-Tim tahun 1995 sampai 1999. Kasubag Umum Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2000 sampai 2007. Kasubag PDE Badan Linmas 2007 sampai 2010. Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010 sampai 2011. Lalu Kepala Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur 2011 sampai 2013. Kepala Biro Umum Setnov NTT 2013-2018, Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023, PJS Bupati Belu September sampai Desember 2020, PJS Bupati Belu Maret sampai April 2021. Saat ini Zaka Murug sedang gencar mensosialisasikan diri sebagai salah satu kandidat calon bupati yang akan ikut bertarung dalam pilkada bulan November nanti. Beliau merupakan salah satu putra terbaik, kader terbaik Kabupaten Belu yang secara pengalaman birokrasi bisa dikatakan sempurna karena sejumlah jabatan penting di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah beliau lalui. Lalu apakah kemudian beliau layak untuk Belu nomor 1 di tahun 2024? Masyarakatlah yang akan menilai, masyarakatlah yang kemudian akan memberikan amanah lewat suara mereka. Namun beliau merupakan salah satu kader terbaik yang patut dan wajib didukung di konstelasi politik pemilihan Bupati Kabupaten Belu periode 2024-2029. Kita pindah ke yang kedua. Yang kedua adalah mantan Bupati Belu, Bapak Willy Lai. Kader Partai Demokrat ini merupakan Bupati Belu dengan sejumlah prestasi yang pernah beliau ukir ketika menjabat sebagai Bupati Belu. Kali ini kita akan membahas 5 prestasi yang pernah ditorehkan oleh Bapak Willy Lai ketika menjabat sebagai Bupati Belu. Yang pertama, membangun patung Bunda Maria setinggi 41 meter, di mana patung ini masuk 10 besar dan masuk urutan patung tertinggi di dunia. Meskipun pada awalnya sempat terjadi polemik, namun Willy Lai dan Oseluan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Belu berhasil mendirikan patung Bunda Maria yang kini berdiri megah di Teluk Gurita, Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Taman Doa dan patung Bunda Maria ini kini menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat Kabupaten Belu dan masyarakat dari sejumlah kabupaten di Pulau Timur seperti Malaka, TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang berbondong-bondong mengunjungi patung Bunda Maria di Teluk Gurita. Untuk diketahui saat ini, pembangunan patung sementara dalam proses pembangunan Taman Doa itu. Yang kedua, dalam sejarah perjalanan Kabupaten Belu yang sudah sering melakukan pergantian pemimpin, hanya di era kepemimpinan Willy Lai dan Oseluan Pemkab Belu berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 2 tahun berturut-turut di bidang pemberisi keuangan atau BPKRI tahun 2018 dan 2019. Opini WTP yang diraih merupakan bukti dari program reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang digaungkan Willy Lai dan Oseluan pada saat suksesi periode pertama tahun 2015 ketika menjabat. 2 kali memperoleh opini WTP dari BPK, Pemkab Belu diberi dana insentif daerah sebenarnya 43 miliar setiap tahun kemudian, dan itu dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Belu. Yang ketiga, Likurai Belu Go Internasional di era Willy Lai. Jelas Willy Lai selama periode pertama memimpin Belu, ia bersama Oseluan berhasil mengangkat Likurai dan tenun ikat ke kancah nasional bahkan internasional. Untuk Likurai Belu,
Periode pertama kemudian mereka berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau Rekor Muri, di mana pada Festival Fulan Fehan tahun 2018 Pemkab Belu menyelenggarakan Festival Fulan Fehan dengan menampilkan 6.000 penari likurai dari puncak penyelenggaraan Fulan Fehan di Desa Dirun, Kecamatan Lamagnen, Kabupaten Belu. Dampak dari rekor muri tersebut, likurai Belu kemudian diundang untuk pentas di pembukaan Asian Games di Palembang. Tidak hanya itu, setahun kemudian 175 penari likurai diundang untuk tampil di Istana Negara dalam perayaan HUT RI ke-75 di Istana Kepresidenan RI. Dan masih banyak prestasi yang pernah diraih oleh Wililai dan Oseluan, juga seperti pembangunan salah satu bendungan terbesar, yaitu pembangunan bendungan Roti Klot, dan juga penghargaan yang diterima dan juga prestasi lainnya yang pernah diukir oleh Wililai. Apakah kemudian di 2024 Wililai kembali bertarung dan akan mendapatkan amanah? Masyarakatlah yang akan menilai berdasarkan rekam jejak apa yang pernah ditorekan dan ditinggalkan oleh Wililai ketika menjabat sebagai Bupati Kabupaten Belu. Masyarakat yang akan menilai, namun beliau merupakan salah satu kandidat terkuat dengan sejumlah pengalaman yang mempesona dan juga pengalaman yang sangat harus diapresiasi, karena beliau begitu meraih banyak prestasi dan juga gebrakan-gebrakan yang dilakukan ketika menjabat sebagai Bupati Belu. Yang ketiga adalah Agustinus Tauling. Dr. Agustinus Tauling atau Bupati aktif saat ini juga meraih sejumlah prestasi. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa prestasi yang prestasius yang pernah diukur oleh Agustinus Tauling ketika menjabat sebagai Bupati. Itu Pemkab Belu meraih Universal Health Coverage atau UHC Award dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMKRI. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan penghargaan UHC Award dari Kemenko PMKRI. Bupati Belu yang menerima penghargaan cakupan kesehatan semesta ini diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta pada tanggal 14 bulan 3 tahun 2023. Yang kedua, PPKM Award 2023 peringkat 3 wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pemkab Belu dinilai berhasil menangani COVID-19 dan meraih PPKM Award 2023 sebagai penghargaan dari pemerintah pusat. Pemkab Belu sebagai salah satu kabupaten yang dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan di tengah terjadi pandemi. Yang ketiga, Wiyata Dharma Pratama kategori PAUD, kabupaten daerah tertinggal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bunda PAUD Kabupaten Belu, Dr. Randa Freni Sumantri Taolin menerima penghargaan Wiyata Dharma Pratama kategori PAUD Kabupaten Daerah Tertinggal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penghargaan ini diberikan oleh Kemendikbudristek sebagai apresiasi atas kinerja dan perjuangan Dr. Randa Freni Sumantri Taolin sebagai Bunda PAUD Kabupaten Belu yang telah menjalankan peran dan tugasnya secara optimal dalam mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan menuju PAUD berkualitas. Yang berikut, Poskupang Award Peduli Stunting. Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin menerima penghargaan Poskupang Award Peduli Stunting. Program Stunting Award merupakan program kerja Tribun Network
seluruh Indonesia dan Pos Kupang untuk mengapresiasi upaya keras lembaga-lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang telah berperan aktif dalam mengatasi masalah stunting di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, opini WTP. Di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Belu kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Opini WTP yang dipertahankan 5 tahun berturut-turut ini pertama kalinya dicetak oleh pemerintah Kabupaten Belu di era kepemimpinan Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin dan Wakil Bupati Belu saat ini. Teman-teman, 3 figur ini merupakan yang terbaik untuk Belu 5 tahun ke depan. Perkara siapa yang akan mendapatkan amanah, masyarakatlah yang akan menilai berdasarkan rekam jejak dan track record apa yang sudah pernah mereka lakukan untuk Belu tercinta. Namun seperti yang tadi saya katakan, memimpin Belu kita membutuhkan seorang pemimpin yang berintegritas dan berkualitas, bukan sekedar visi pragmatis semata. Oleh karena itu, menurut teman-teman, siapa yang terbaik untuk Belu? Mari kita saling menghargai. Dinamika politik boleh terjadi, namun kekeluargaan harus menjadi fondasi. Karena kita adalah satu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Belu akan menjadi lebih baik jika berada di tangan pemimpin yang benar, yang benar-benar memiliki integritas untuk mengabdi demi kemajuan Kabupaten Belu menjadi lebih baik ke depan. Anda silahkan berkomentar. Jika Anda memiliki figur lain, silahkan berkomentar. Mari kita saling menghargai. Salam.